Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama selalu dan senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memperhatikan setiap hamba-hambanya, khususan setiap diri kita di setiap harinya, baik kita menyadarinya maupun tidak menyadarinya. Dengan berkah daripada ilmu yang telah dipelajari di majelis kita ini, maka menjadi wasilah ilmu itu tersampaikan kehadirat Allah, sehingga Allah memperhatikan setiap diri kita yang duduk berkumpul di majelis ilmu ini. Setiap harinya Allah perhatikan, setiap harinya Allah menyatakan petunjuk-petunjuk pada setiap diri kita. Namun ada kalanya tersadari dan ada kalanya tiada tersadari. Akan tetapi keyakinanlah pada setiap diri yang dapat membawa iman dan keyakinan di setiap diri kita dalam tuntunan ridho Allah dan ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nikmat dan karunia Allah ternyatakan di setiap diri kita. Karenanya nyatakan di kedalaman rasa batin setiap diri kita untuk mengingat kebaikan-kebaikan Allah
yang salah satu kebaikan Allah dari sekian banyak kebaikan-kebaikan Allah yang mungkin tidak kita sadari atau mungkin tidak tersadari. Salah satu kebaikan Allah atas diri kita ialah digerakkannya hati kita, didorongnya jiwa kita, dilangkahkan kaki kita untuk hadir di majelis ini di malam Sabtu. Itu adalah termasuk kebaikan-kebaikan Allah atas diri kita. Mungkin kita tidak menyadarinya. Mungkin yang kita sadari, kita hadir di malam Sabtu dalam majelis ini karena memang kegiatan rutin. Ada juga yang merasakannya nangka itu. Atau bisa juga karena hadir di malam Sabtu selain majelis rutin hanya semata untuk mendapatkan pengetahuan ilmu. Ada dua nangka itu. Kedua-duanya benar. Hanya saja yang mendasari sekali sehingga kita bisa hadir di majelis ini di malam Sabtu, yang mendasar sekali ialah karena Allah telah berbuat baik kepada kita semua. Karena Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Karena Allah hendak mendekatkan diri kita kepadanya. Karena Allah hendak membawa setiap diri kita agar nantinya pantas dan layak untuk dapat berkumpul di majelis Rasulullah SAW di akhirat kelak. Itu yang mendasari sekali, yang tidak tersadari oleh kita, baik yang hadir secara zahir, baik yang hadir secara zahir atau secara lahiriah, hadir di majelis ini, di pondok kali ini, maupun yang lewat live stream kan anunya sebutannya, ya kan, live stream itu bahasa Banjar itu kayaknya live stream. Bahasa Inggrisnya meeting, apa? Zoom. Google Meet, ya kan, lewat Google Meet kan kita. Itu juga termasuk Allah hadirkan. Nah, sadari betul-betul oleh kita. Itu yang disadari betul-betul. Kenapa? Karena itu yang mendasar sekali. Bukan karena rutinnya di malam Sabtu, bukan. Itu hitungan nomor kesekian. Atau karena semata-mata hendak menuntut ilmu, itu juga nomor kesekian. Yang awal sekali, yang mendasar sekali ialah Allah menghendaki kebaikan-kebaikan pada
diri kita. Artinya begini, kalau Allah tidak menghendaki kebaikan pada diri kita, maka niscaya tidak didorong jiwa kita, tidak digerakkan hati kita, tidak dilangkahkan kaki kita untuk hadir di majelis ini. Walaupun ada rutin di malam Sabtu, ya kan? Nah itu maksudnya. Walaupun kita tahu di malam Sabtu adalah kegiatan rutin belajaran, di majelis ini, di pondok WTQ ini, di Jalan Minangkabau ini, di Gang Damai 3 ini, di Blok C ini, di nomor 42 ini. Nah kurang lengkap apa sudah? Tahu kita jadwalnya. Tapi bila Allah tidak atau belum menghendaki kebaikan pada diri kita, maka niscaya hati kita tidak digerakkan, jiwa kita tidak terdorong, dan kaki kita tidak akan dilangkahkan untuk hadir menuntut ilmu, belajar, mengkaji, hadir di majelis ini di malam Sabtu. Paham gak? Itu yang dipegang, itu yang dijadikan suatu motivasi pada diri, itu yang dijadikan suatu keyakinan pada diri kita, bahwa ternyata yang mendasar sekali karena Allah menghendaki kebaikan-kebaikan pada diri kita. Karena Allah hendak membawa diri kita untuk mendekat kepadanya. Karena Allah hendak membawa setiap diri kita agar dapat berkumpul kelak di dalam majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya tahu nih dikisahkan kayak ini. Tadinya paling tahunya malam Sabtu rutin. Tadinya mungkin tahunya, aku hendak belajar, itu aja. Uang badak aja sampai datang. Karena Allah menghendaki kebaikan, sudah jangan di sana-sana setiap malam Sabtu. Alhamdulillah. Ada lagi nanti jauh seberang lautan, di Penajam aja Bang, tapi seberang lautan, benar, ya kan? Ampun sana-sana masih satu daratan, ya kan? Badak masih satu daratan, ini seberang lautan. Tidak masalah dari manapun engkau, tidak masalah dimanapun engkau berada, namun yang dipegang menjadi suatu keyakinan pada diri ialah Allah lah yang membawa kalian ke sini, Allah lah yang menggerakkan kalian sehingga hadir di malam Sabtu ini. Bahkan di setiap malam Sabtunya, karena Allah hendak membawa kebaikan-kebaikan kepada setiap diri kita. Artinya secara tidak langsung atau jika disimpulkan, Allah telah berbuat baik kepada kalian.
Itulah mengapa apabila hal-hal yang mendasar itu dijadikan acuan pada diri, dijadikan motivasi pada diri, dijadikan keyakinan dalam diri bahwa Allah pada dasarnya suka sekali berbuat baik kepada orang-orang yang tulus ikhlas untuk mengenalnya itu artinya ma'rifat. Kalau ya kan, Allah senang sekali berbuat baik kepada orang-orang yang tulus ikhlas untuk mengenalnya. Itu yang menjadi acuan. Artinya Allah senang berbuat baik kepada siapa saja. Allah senang berbuat baik kepada hamba-hambanya siapapun dia. Hanya saja Allah sangat senang. Tadi kepada siapa saja memang Allah senang berbuat baik kepada hamba-hambanya. Kepada siapa saja Allah senang berbuat baik. Hanya saja Allah sangat senang lagi, sangat menyukai lagi, lebih menyenangi maksudnya, lebih menyukai orang-orang yang tulus ikhlas untuk mengenalnya. Mengapa demikian? Mengapa orang yang tulus ikhlas untuk mengenal Allah lebih disukai Allah, lebih disenangi Allah? Karena ketika seseorang itu dia tulus ikhlas untuk mengenal Allah, artinya ada benih cinta di dalam dirinya kepada Allah. Karena ada benih cinta di dalam dirinya kepada Allah. Orang itu kalau apa ngarannya mulai mengenal siapa yang mau dikenalinya, itu tandanya ada rasa cinta dalam dirinya. Bila tidak ada rasa cinta di dalam dirinya, paling dia hanya kenal biasa-biasa aja, paling dia hanya sekedar tahu aja. Artinya kada ada rasa dalam dirinya untuk lebih mengenal lebih jauh. Kayak itu kan? Artinya biasa-biasa saja dia. Sekedar tahu sudah, sekedar kenal sudah. Itu kalau tidak ada benih cinta. Tapi bila pada setiap diri selalu ada rasa di dalam dirinya, seolah-olah macam ada rasa candu untuk lebih jauh mengenal Allah. Seolah-olah hatinya itu kayaknya belum puas kalau tidak terlalu sering untuk mengenal Allah. Kayak itu. Kayaknya belum ada rasa puas dalam batinnya
kalau tidak sesering mungkin untuk mendengarkan, untuk mencari ilmu tentang kebenaran-kebenaran Allah. Nah, itu tandanya ada benih cinta di dalam dirinya. Nanti sebentar-sebentar dia membaca buku, katakanlah kalau zaman dulu buku, kalau zaman sekarang Google, ya kan? Zaman dulu buku pergi ke Gramedia, atau ke toko-toko buku, atau di mana aja penjual buku. Saking pinginnya tahu tentang hal yang ia ingin ketahui, kada bisi duit, kada apa-apa, yang penting berjalan aja ke Gramedia mencari buku nang kada kada besegel. Pernahkah? Iyalah. Saking handaknya tuh mencari tahu. Kalau zaman dulu kayak itu, saking handaknya mencari tahu, pergi ke Gramedia, ke toko buku, mencari pengetahuan-pengetahuan yang dia ingin ketahui. Katakanlah tentang hakikat Allah, katakanlah tentang mengenal Allah. Dia cari buku-buku di Gramedia itu, nang segelnya sudah terbuka. Karena kalau masih bersegel kan kalau dibuka harus nukar, ya Allah, hanya bisa dibuka. Begitu ketemu, nah judulnya bagus, aduh sayangnya segel, kada jadi membaca, paksa melihat sinopsisnya di belakang, ya kan? Pengalaman lah. Banyak nangka itu, tapi banyak juga yang muncul, banyak juga yang muncul, besegel, segel plastik bening tuh kalau di Gramedia kalau lah, tapi muncul. Ya baik, dibukanya saking Anda tahunya tuh sambil melirik ke kanan, melirik ke kiri, artinya menjagai supaya kada sedang melihat, padahal Allah melihat, ya kan? Penjaganya kada melihat, tapi Allah melihat. Bukannya segelnya. Saking penasarannya hendak tahu, sudah kayak itu tutupnya taruh aja pulang di rak-raknya kan, kada ditukar, kada berduit. Tapi nanti bagus, nanti sudah terbuka pang segelnya. Bisa berjam-jam di situ membaca. Namunnya nang apa ngarannya kan, kutu buku kah sebutannya, kutu buku. Bisa berjam-jam di Gramedia itu membaca satu buku itu aja, mungkin sampai hafal kalau hanya ditinggalnya. Pada hakikatnya Allah yang membawa dirinya ke Gramedia itu. Kenapa? Karena Allah hendak memperkenalkan dirinya melalui ilmunya yang tertuang pada buku itu. Paham gak? Kalau sekarang Google, Mbah Google ya, selalu ada cara bagi dia untuk mencari berita-berita, ilmu, pengetahuan dan lain sebagainya, yang membuat dirinya semakin mengetahui tentang apa-apa yang ia ingin ketahui. Pada hakikatnya, nah ini nang digaris bawahi, ketika engkau senang untuk mencari tahu,
tentang apa-apa pengetahuan ilmu mengenai Tuhanmu, mengenai Rasulmu, mengenai kekasih-kekasih Tuhanmu, ketahuilah sesungguhnya Allah sedang memperkenalkan dirinya kepadamu melalui dorongan jiwamu, melalui dorongan jiwamu pada ilmu-ilmunya yang tertuang baik di buku-buku maupun di artikel-artikel maupun di media-media yang ada di zaman sekarang ini, dunia internet, ya kan? Bukan dirimu yang haus ilmu, bukan. Pada hakikatnya kita ini mengkaji hakikat. Pada hakikatnya bukan dirimu yang haus ilmu. Memang kelihatannya engkau yang haus ilmu, itu sisi luarnya. Sisi dalamnya, di balik itu maknanya sebenarnya Allah hendak memperkenalkan dirinya kepadamu melalui ilmunya yang tertuang baik di buku-buku, baik di media-media, baik di artikel-artikel dan lain sebagainya. Ia dorong jiwamu untuk mengenal Allah melalui ilmu-ilmunya tadi yang tertuang di kitab-kitab, di buku-buku, di media-media. Ilmunya yang tertuang. Nah, ini garis bawahi juga. Ilmu Allah itu ada yang tertuang di buku-buku, di kitab-kitab, di artikel-artikel, di media-media, bahkan ilmu Allah itu ada juga yang tertuang di majelis-majelis ilmu. Maka secara tidak langsung pada hakikatnya Allah hendak memperkenalkan dirinya kepadamu melalui ilmunya yang tertuang di majelis ilmu. Kayak ini lah kita malam Sabtu nih. Allah hendak memperkenalkan dirinya melalui ilmunya yang tertuang di majelis kita ini. Setiap malam Sabtu artinya Allah selalu terus memperkenalkan dirinya sampai engkau benar-benar mengenal kepadanya. Begitu rumusnya. Allah itu kalau hendak memperkenalkan dirinya, namun kapasitas masing-masing diri untuk mengenal Allah, kapasitasnya belum tentu sama. Ada yang mengenal Allah kapasitasnya 10%, ada yang 15%, ada yang 20%, bahkan ada yang lebih dari 20%, bisa 50%, bisa lebih dari 50%. Masing-masing diri kapasitasnya tidak sama.
Pertanyaannya, bagaimanakah caranya agar kapasitas di dalam mengenal Allah benar-benar dapat maksimal? Kayak itu kalau karena pada dasarnya setiap roh, kalau kita berbicara roh ya, setiap roh itu awal mula sekali sebelum ia nasab kepada batang tubuh, roh ya, roh, semua roh sebelum nasab kepada batang tubuh, mereka semua memiliki kapasitas yang sama di dalam mengenal Allah. Berapa persen? 100%. Kada 10-20%, 100%. Setiap roh sebelum nasab kepada batang tubuh, maksudnya kayak apa? Artinya roh itu kan sebelum nasab kepada batang tubuh kan dia di alam roh, ya kan? Jadi alam roh. Roh itu adalah pancarannya Nur Muhammad. Kayak itu kalau kan? Sedikit cerita lagi, Nur Muhammad itu memancarkan cahaya, banyak pancarannya. Ibarat matahari memancarkan sinar, pahamlah? Itu istilahnya apa contohnya? Ibarat matahari memancarkan cahaya, memancarkan sinar. Nah, cahayanya itu, sinarnya itu amat banyak, triliunan katakanlah sinarnya itu yang memancar itu, katakanlah triliunan, bukan miliaran lagi, triliunan. Nah, Nur Muhammad memancarkan cahaya, memancarkan sinar, triliunan cahaya, triliunan sinar. Banyaklah istilahnya. Saking banyaknya kada kawa dihitung. Berapa triliun kada kawa dihitung lagi sudah. Saking banyaknya. Nah, pancaran-pancaran cahaya Nur Muhammad itu, sinar-sinar yang terpancar dari Nur Muhammad itu, yang triliunan itu, itulah sekalian roh. Ada roh kita kan di situ? Ada. Roh mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir di muka bumi di akhir zaman. Banyak. Dan sekalian roh semua itu, pancaran daripada Nur Muhammad itu, yang triliunan itu, punya kapasitas yang sama di dalam mengenal Allah. Semua mengenal Allah dengan kapasitas 100%. Mereka semua mengenal Allah. Kada ada beda.
kapasitas di dalam mengenal Allah, semua ruh itu 100% mengenal Allah sejelas-jelasnya, senyata-nyatanya, seterang-terangnya. Bahkan roh mereka semua itu yang triliunan banyak itu, bahkan umurnya pun sama semua, tidak ada bedanya. Tidak ada yang lebih tua, tidak ada yang lebih muda, sama umurnya berataan. Kenapa? Karena sekali jadi semua. Sekali jadi semua dalam pancarannya tadi. Kada yang lebih dulu, kada yang belakangan. Kalau diistilahkan umur roh pada saat itu umurnya sama. Dan kapasitas di dalam mengenal Allah sama 100%. Semua mengenal Allah sejelas-jelasnya. Semua mengenal Allah senyata-nyatanya. Semua mengenal Allah terang seterang-terangnya. Berarti bila dipertanyakan sejak kapan mengenal Allah, sejak kapan mengenal Allah? Sejak dahulu masih berupa roh. Kada ada satupun roh yang tidak mengenal Allah. Dan ketika roh itu nasab ke batang tubuh, ketika roh itu misra ke batang tubuh, lalu akalnya berfungsi, pikirannya berfungsi, ingatannya berfungsi, perasaannya berfungsi, lalu pikiran, ingatan, dan perasaannya setelah roh misra kepada jasad tadi, pikiran, ingatan, dan perasaannya cenderung yang diketahui, yang dikenali, yang dilihat adalah yang bersifat materi atau bersifat duniawi, sehingga perlahan-lahan yang tadinya dia itu mengenal Allah bahkan dengan kapasitas 100% mulai memudar, mulai lupa dengan Allah, tergerus dengan pengetahuannya akan dunia. Itu yang ditakuti anak bayi sewaktu baru keluar itu. Yang ditakuti anak bayi ketika dia baru keluar, apa yang dia takuti? Takut lupa dengan Tuhannya, takut tidak kenal lagi dengan Tuhannya, takut kada pinandu lagi dengan Tuhannya. Itu yang ditakuti oleh sekalian bayi-bayi yang baru lahir. Mana simbolnya? Ketika bayi itu terlahir, dia baru keluar dari alam rahim, dia genggam ibu jarinya, lalu kemudian dia mengucapkan huwa, 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 huwa. Nanti terbuka, ditutupnya lagi, huwa, huwa, huwa. Huwa itu Tuhan toh.
Kita mendengarnya owe. Pendengaran kita nih nah. Pendengar orang tuanya nih nah. Mendengarnya owe. Tangisan bayi. Nang Cinanya kah itu dua bunyinya? Nang Inggrisnya kah itu dua bunyinya? Nang Arabnya pak? Sama itu juga bunyinya. Nang Koreanya itu juga bunyinya. Indonesia gini itu juga bunyinya. Owe. Kada berbeda. Apapun sukunya, apapun bangsanya, ketika dia masih berupa bayi, baru keluar dari alam rahim atau dari alam kandungan ibunya, semua sama menyebut Tuhannya. Huwa sambil memegang kedua ibu jarinya. Artinya apa? Dia tidak mau lupa dengan Tuhannya. Dia pegang erat-erat supaya kada lupa lawan Tuhannya. Huwa. Kalau orang zaman dulu bahari biasanya sekitar 40 hari, ada juga yang lebih. Hanya terbuka tangannya, hanya berubah tangisannya, kada lagi huwa, tangisan bayi normal aja lah kita. Itu dulu amun wayah ini bayinya modern semua, kada sampai 7 hari berubah tangisannya, kada lagi owe, bisa isak-isak nangis. Jempol gini sudah kebuka, kada lagi kita pegang-pegang lagi begini disembunyikan, kada. Zaman sekarang artinya apa? Kalau orang dulu bahari banyak yang mengenal Allah. Kalau orang yang sekarang kebalikannya, banyak yang melupakan Allah. Itu maksudnya. Isyaratnya tadi. Kenapa begitu keluar si bayi tadi itu kada tapi lama dia mengikuti ibu jarinya. Biasanya kada sampai seminggu sudah kebuka. Nah, hikmah dari itu tadi, sebenarnya manusia itu sudah mengenal Tuhannya sejak masih di alam roh. Lalu kemudian ketika roh nasab kepada batang tubuh, misra kepada jasad, seiring dengan waktu, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, tahun demi tahun, dia lupa dengan Tuhannya. Sudah kayak itu kuitannya juga mau ulu-ulu. Artinya kuitannya kadang mengingatkan Tuhannya kepada si bayi. Haur nang dikesahkan lawan orang tuanya. Nah, itu bulan. Nah, itu matahari. Nah, itu namanya ini, itu namanya itu disambatnya. Lagu gini berubah sudah. Kalau zaman dulu sambil ma'ayun berselawat. Si bayi ini nggak sambil diayun-ayun dibacain selawat, dinyanyiin selawat. Kadang dinyanyiin zikir-zikir, lagu-lagu yang bersifat keislaman dulu. Namun ini lain.
Anaknya diayun-ayun, lagunya lagu dangdut. Macam-macam lagunya dinyanyikan. Lagu mati lampu lah. Hah? Mau jaga. Macam-macam. Akhirnya si bayi tadi lupa dengan Tuhannya, lebih mengenal apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Orang tuanya membiasakan menyebut hal-hal yang bukan menuju kepada Allah dan Rasulnya, yaitu ini. Makanya kata Nabi, manusia itu yuladu alal fitrah, terlahir dalam keadaan suci, bagaikan kain berwarna putih, bersih. Bayi itu terlahir dalam keadaan suci, fitrah. Yulad alal fitrah. Orang tuanya yang menuliskan noda di kain putih. Orang tuanya dahulu, karena dekat, pertama orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, yang menjadikan anak itu lupa dengan Tuhannya, orang tuanya. Nah, kesimpulan dari itu semua, bahwa setiap diri itu sudah mengenal Allah sejak masih di alam roh. Namun ketika roh itu nasab ke batang tubuh, perlahan-lahan ia lupa dengan Tuhannya. Itu kalau orang Bahari mengatakan, carilah naklah, cari ilmu nang hilang dari dirimu. Ini ada pepatah orang Bahari. Pepatah orang Bahari mengingatkan anaknya, cari naklah ilmu nang hilang dari dirimu. Ternyata ilmu nang hilang itu tadi ilmu atau pengetahuan yang tadinya mengenal Allah hilang. Cari ilmu. Kenapa? Karena nanti ketika mati nang ditanyai Allah, ya kan? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kada ditakuni siapa idolamu, ada. Kalau pang ditakuni siapa penyanyi idolamu, enggak. Atau siapa pemain bola idolamu, kada. Atau siapa pembalap idolamu, enggak. Tapi nang ditakuni man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Itu nang ditakuni. Itu ilmu nang hilang dari diri. Lalu kemudian roh nasab kepada batang tubuh, masing-masing diri, pikiran, ingatan dan perasaannya berfungsi, lalu masing-masing diri berbeda. Sudah di dalam menganalisa kehidupan. Ada yang masih terbanyak menganalisa tentang Allah dan Rasulnya. Ada juga yang terbanyak dunianya. Nah itu yang berbeda satu dengan yang lain, yang menyebabkan kapasitas masing-masing diri di dalam mengenal Allah itu berbeda. Namun kembali kepada pembahasan di awal tadi, pegang menjadi suatu keyakinan, jadikan motivasi diri, jadikan acuan dalam kehidupan, bahwa Allah mengumpulkan kalian, setiap diri kita hadir
di malam Sabtu dalam majelis ini karena Allah sedang berbuat baik kepada kalian. Kebaikan apa yang Allah perbuat kepada kita? Karena Allah hendak memperkenalkan kembali tentang dirinya melalui ilmu-ilmunya yang tertuang atau tersampaikan di majelis kita ini. Itu jadikan keyakinan. Jadi mengenai rutin malam Sabtu, jangan itu lagi sudah. Mindsetnya jangan ke situ lagi. Karena malam Sabtu rutin, jangan ke situ lagi. Karena aku ingin menuntut ilmu, jangan dulu, jangan. Pegang Allah sedang berbuat baik kepadamu, Allah sedang memperkenalkan diri kepadamu. Dari rumah engkau berjalan menuju ke sini, hatimu sudah menekankan dirimu, aku datang untuk mengenal Allah. Karena Allah menarikku agar Allah membawa diriku untuk mengenal kepadanya. Itu yang dipegang. Lalu kemudian di dalam kitab Ad-Durrun Nafis ada dikatakan, di dalam sebuah kitab Ad-Durrun Nafis ada dikatakan bahwa makom diam adalah bagaikan singgasana Allah. Makom diam adalah bagaikan singgasana kerajaan Allah. Artinya dalam tanda kutip ada Allah di dalam kerajaannya. Kayak itu kalau diperjelas. Makom diam makom diam adalah bagaikan singgasana kerajaan Allah. Yang menjelaskan ada Allah di dalam singgasana kerajaannya itu. Nah, apa pengertian daripada kalimat yang tertuang di kitab Ad-Durrun Nafis tersebut, yang dikatakan makom diam adalah singgasana kerajaan Allah? Makom diam nang bagaimana? Karena diam itu ada juga diam bungol, ada juga ada juga diam tapi diam bungol, ada juga. Ada juga diam nang kada mau tahu, ada juga diam juga. Ada juga diam karena inya kada hendak berbicara, diam juga. Ya kalau yang dimaksud diam di situ adalah bahasa kias. Bahasa kias. Kiasan. Yang dimaksud dengan makom diam adalah mutu qabla anta mutu. Makom diam adalah makom kematian. Atau dalam sabda Nabi, mutu qabla anta mutu, matikan dirimu sebelum kamu mati.
Maka maksud dari makom diam tadi itu ialah makom kematian. Dan yang dimaksud dengan makom kematian itu dalam bahasa ilmu hakikat ialah fana. Fana itu makom diam. Apa penjelasan fana? Secara garis besarnya, fana itu ialah jangan engkau merasa dirimu ada. Jangan engkau merasa memiliki dirimu sendiri. Itu fana juga. Jangan merasa dirimu ada. Kemudian yang kedua, jangan merasa memiliki diri. Ketiga, jangan mengaku-aku. Mengaku-aku maksudnya kayak apa? Itu ampunku itu. Itu punyaku tuh. Nah itu namanya mengaku-aku. Mobil itu bang, itu mobilku tuh. Rumah itu bang, itu rumahku itu. Harta itu bang, itu hartaku tuh. Aku nang diisi harta itu. Aku nang diisi rumah itu. Aku nang diisi kekayaan itu. Semua diaklinya. Aku nang berilmu itu, iya juga sama aja dah. Merasa aku juga itu, aku juga dah. Nang berilmu itu aku. Ada lagi istilahnya amunnya kada aku. Amunnya kada aku, susah terus pamikam tak. Jakanya kada aku menolong, gugur ikam tak. Untung ada aku ya. Nah, untung ya. Amunnya kada ada aku, udah pamikam tak. Kada kau jadi orang. Nah, dia juga kepada itu. Itu aku namanya. Makom fana ialah kada merasa diri ada. Itu pertama. Kedua, kada merasa memiliki diri. Ketiga, kada mengaku-ngaku. Kada merasa diri ada itu maksudnya nang kayak apa? Nah ini pelajaran yang sering-sering kita kupas. Kada merasa diri ada itu nang kayak apa? Nah kita jelaskan sedikit lagi supaya untuk membuka kembali wawasan ilmu yang sudah pernah dipelajari sebelum-sebelumnya. Kada merasa diri ada. Lah, dengarkan baik-baik untuk mengulang lagi, merefresh kembali wawasan ilmu yang sudah dianugerahkan Allah. Kada merasa diri ada maksudnya kita ambil ibarat dulu, iktibar dulu. Matahari. Matahari itu bercahaya. Kalau kita keluarnya adalah, misalkan kita keluar bumi naik kita ke langit.
jauh sudah di atas bumi, kelihatan nggak matahari? Hah? Posakan kelihatan. Keluar kita ke antariksa, ke atas bumi, matahari kelihatan kan ada? Hah? Kita berandai-andai Pak mengenal di sini kan ada apa kelihatan? Kan banyak planet-planet. Kalau selain bumi kan banyak planet-planet. Nah planet-planet ini termasuk bumi kan mengitari matahari, ya kan? Berarti ada mataharinya. Kalau mataharinya itu bercahaya, kalau warna kuning api, ya kan? Warna kuning api. Itu cahayanya matahari. Melihat kita sosoknya matahari tadi kan? Melihat kita sosoknya matahari. Oh ternyata sosoknya matahari itu bola api, ya kan? Diumpamakan kayak itu kan? Matahari itu bola api. Lalu masuk lagi kita, turun lagi kita ke bumi sampai ke sini. Siang hari terang alam ini di bumi ini terang. Yang terang ini tadi cahaya matahari bukan? Cahaya matahari, kalau iya kan? Cahaya matahari itu tiada lain datang dari matahari, ya kan? Makanya disebut cahaya matahari. Bila matahari itu kada bercahaya, kada ada tuh terang dari, ya. Kada usah matahari itu kada bercahaya, ditutupi awan aja gelap sudah. Atau gerhana, ya kan? Gerhana matahari ditutup lawan bulan, gelap sudah. Kada ada cahaya matahari tadi kan? Nah, hakikatnya yang ada itu hanya matahari, dan cahaya itu adalah cahaya matahari. Cahaya itu kada berdiri dengan sendirinya. Paham gak? Cahaya itu kada berdiri dengan sendirinya, karena cahaya itu adalah ampunnya matahari. Nah, itu ilustrasinya, contohnya. Lalu dalam pembelajaran ilmu yang sudah kita pelajari, jangan merasa diri ada. Maksudnya kayak apa? Awalnya engkau itu tidak ada. Itu Quran kan? Ujar Allah, asalnya dari tidak ada, lalu kemudian diadakan, lalu kemudian kembali lagi menjadi tidak ada. Engkau itu tidak ada, lalu diadakan. Namanya diadakan itu berarti kan awalnya tidak ada. Coba pahami kalimat itu. Awalnya tidak ada, lalu diadakan, dan nantinya pun akan kembali menjadi tidak ada. Berarti sejatinya dirimu itu kan ada. Hanya Allah yang ada, yang mengadakan dirimu itu ada. Karena Dia Allah ada dengan sendirinya. Karena Dia Allah itu kekal adanya, itu Allah.
Gampangnya tuh kayak ini aja nah. Kalau kita kada terlahir di dunia ini adalah kada Allah. Karena terlahir lalu kelihatan ada. Karena terlahir lalu kelihatan ada. Nanti kemudian waktunya sampai masanya kematian datang. Masih ada pang terlihat tuh si jasad dibujurkan, ditidurkan. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat, ya kan? Dikubur. Kada kelihatan lagi sudah jasadnya. Dikubur. Nah itu ilustrasi. Jangan merasa ada. Artinya jika engkau merasa ada, nah ini bahasa hakikat. Jika engkau merasa dirimu ada, berarti engkau bersaing dengan Allah Ta'ala. Bersaingan lawan Allah Ta'ala. Berarti engkau menserikatkan Allah dengan dirimu. Karena engkau merasa dirimu ada. Engkau ada, Allah ada. Berarti berlawanan. La ilaha illallah. Terjemahannya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terjemahannya. Adapun maknanya luas. Maknanya luas. Terjemahannya tidak ada Tuhan selain Allah. Adapun maknanya la maujuda illallah. Tidak ada yang ada hanya Allah. La hayya illallah. Tidak ada yang hidup hanya Allah. La fa'ila illallah. Tidak ada yang berlaku, hanya Allah yang berlaku. Itu maknanya banyak. Bahkan la qadirun illallah, la muridun illallah, la alimun illallah, la hayyun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakallimun illallah. Itu maknanya dari la ilaha illallah tadi. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terjemahannya. Sedangkan maknanya la qadirun illallah, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang kuasa melainkan hanya Allah. La muridun illallah, tidak ada yang berkehendak melainkan hanya Allah. La alimun illallah, tidak ada yang mengetahui melainkan hanya Allah. Ayo kita kupas satu aja dulu. La alimun illallah, tidak ada yang mengetahui melainkan hanya Allah. Itu aja dulu kita kupas. Awalnya kita ini bungul, kada tahu apa-apa. Mulai kekanakan tuh misalkan membaca ya kada tahu, menulis juga kada tahu. Ya kalau masih halus, kada tahu membaca, kada tahu menulis. Lalu Allah turunkan ilmunya melalui media-media, pembelajaran-pembelajaran, baik di sekolahan-sekolahan, baik di media-media internet, di buku-buku dan lain sebagainya. Lalu kita belajar, ya kan? Istilahnya tuh, lalu kita belajar. Setelah belajar, lalu tahu. Awalnya tidak tahu, lalu kemudian tahu. Kenapa jadi tahu? Karena Allah menurunkan
pemikiran di dalam diri kita. Allah menurunkan pemikiran di diri kita sehingga belajar lalu tahu. Berarti sejatinya Allah yang lebih tahu. Ada kita hanya dititipi ilmu aja. Berarti siapa yang ampun ilmu? Allah. Ya kan? Dirimu hanya dititipi ilmu. Dititipi ilmu. Ilmunya Allah tadi itu dititipi di akal pikir lalu tahu. Nah, kalau kayak itu jangan merasa dirimu ada dan jangan merasa memiliki. Ini aku nang tahu, nah itu namanya merasa memiliki. Aku nang sugih, sama tuh merasa memiliki. Aku nang kaya, sama tuh merasa memiliki. Dan lain-lain seperti itu. Fana itu tiga. Fana itu tiga macam. Fana itu tiga maksud. Pertama, kada merasa diri ada. Kedua, kada merasa memiliki diri, karena diri kita ini milik Allah. Jangan merasa diri ini milikku, diri ini diriku. Bukan. Diri kita ini milik Allah. Jangan merasa memiliki diri. Amunnya ikam tenang merasa memiliki diri, takutan mati kena. Karena merasa memiliki diri, maunya hidup terus. Tapi jika engkau tahu Allah yang memiliki dirimu, engkau kada takutan mati. Kenapa? Karena ketika engkau mati, engkau akan hidup di sisi Allah. Begitu maksudnya. Kada merasa diri ada, kada merasa memiliki diri. Yang ketiga tadi, kada mengaku-aku. Bila tiga hal itu sudah engkau jadikan pedoman pada dirimu, berarti panah. Berarti panah. Kada lagi merasa diri ada, kada lagi merasa memiliki diri, kada lagi mengaku-ngaku. Berarti engkau sudah fana. Berarti engkau sudah mati. Berarti engkau sudah diam. Artinya engkau bagaikan menjadi, engkau sudah menjadi bagaikan pena di sela-sela jarinya. Ketika engkau sudah fana, ketika engkau sudah fana, ketika engkau sudah masuk ke dalam makom diam, maka engkau sudah menjadi bagaikan pena di sela-sela jarinya. Kita ini kalau pegang pena atau pulpen, pulpen itukah yang berlaku atau si pemegang pulpen yang berlaku? Si pemegang pulpen yang berlaku. Si pulpen itu hanya mengikuti gerak dari si pemegang pena, ya kan? Bila engkau sudah fana, maka engkau akan menjadi bagaikan pena di sela-sela jarinya. Ialah yang akan membawamu kemana saja dia membawa.
Itu yang dimaksud engkau sudah berada di dalam ingatnya Allah. Bukan kau lagi yang mengingat Allah, tapi justru kau sudah berada di dalam ingatannya Allah. Kalau engkau yang mengingat Allah, bisa lupa kadang? Hah? Kalau engkau yang mengingat Allah, engkau pasti bisa lupa. Iya kan? Tapi ketika engkau sudah berada di dalam ingatannya Allah, apa Allah bisa lupa kepada dirimu? Maka bila engkau sudah berada di dalam ingatnya Allah, maka biarlah Allah yang memperlakukan dirimu. Maka biarlah Allah yang membawa dirimu. Karena sejatinya kalau engkau sudah berada di dalam ingatnya Allah, Allah itu maha baik, bukan? Maha baik. Kalau yakinkah Allah itu maha baik? Bujurlah. Bahkan karena yakin, bujur kada Allah maha baik. Jika Allah itu maha baik, lalu engkau berada di dalam ingatnya Allah, Allah selalu ingat kepadamu, kira-kira kamu dibawanya kepada baik kada? Pasti dibawa kepada kebaikan menurut Allah, ya kan? Allah akan membawa dirimu di dalam kebaikan-kebaikannya karena engkau sudah berada di dalam ingatnya. Engkau sudah diingat Allah. Pertanyaannya, ini kita ambil singkatnya, simpulnya, tapi ini menjadi intisari dari pengajian kita malam hari ini. Menjadi intisari dari pembelajaran kita malam ini. Nah, tadi banyak sudah dikisahkan macam-macam. Nah, ada ini intisarinya. Bagaimanakah agar engkau dapat berada di dalam ingatnya Allah, yang Allah itu apabila sudah mengingatmu, Allah tidak akan melupakanmu. Caranya ialah rasakan, resapi, hayati, dan sadari ketika engkau menghirup napas, ucapkan dalam hati, ucapkan dalam hati ketika engkau menghirup napas. Artinya ketika napas itu masuk, iya kah? Menghirup. Ketika engkau menghirup napas, ucapkan dalam hati, La ilaha illallah hidupku. Ketika engkau menarik napas, seiring dengan tarikan napas itu, engkau rasakan, engkau resapi, engkau hayati, engkau sadari. Seiring dengan tarikan napasmu itu, ucapkan dalam hatimu, tekankan dalam hatimu, kuatkan kata-kata itu dalam hatimu, seolah-olah engkau seperti berteriak dalam hatimu. Bisakah? Berteriak dalam hati bisa lah.
Seolah-olah kata-kata hati itu diteriakkan di dalam hatimu. Saat engkau menghirup napas, teriakkan di dalam hatimu, la ilaha illallah, hidupku. Lalu kemudian teguk liurmu, lalu hembuskan napas. Katakan lagi dalam hati, tekankan lagi dalam hati dengan kata-kata Muhammadur Rasulullah, rasaku. Tarik lagi napas itu, rasakan, hayati, sadari. Seiring dengan tarikan napas, seiring dengan hirupan napas, dalam hati ditekankan lagi kata-kata la ilaha illallah, hidupku. Lalu tangkuk lagi liur, kemudian hembuskan lagi napas, lalu tekankan lagi di hati Muhammadur Rasulullah, rasaku. Amalkan itu dalam setiap harinya, sekurang-kurangnya standarnya dalam satu hari, dalam satu kali pun, dalam satu hari, satu kali tadi engkau mengamalkan, sekurang-kurangnya 7 kali tarikan dan hembusan nafas. 7 kali aja. 1 kali itu aja dalam satu hari. Waktunya apa? Terserah. Subuhkah, pagikah, siangkah, sore atau malamkah, atau sebelum tidur, silakan. Sekurang-kurangnya 7 kali tarikan hembusan napas. 1 kali itu saja. Begitu menarik napas, menghirup napas, sambil engkau rasakan, resapi, hayati dan sadari tarikan napasmu itu, sambil di hati engkau katakan la ilaha illallah, hidupku. Lalu tangguh liur, lalu hembuskan napas dan katakan lagi dalam hatimu Muhammadur Rasulullah, rasaku. Paham gak? Anunya nih, amaliyahnya paham gak tadi? Caranya tadi paham? Kalau apabila itu engkau dawamkan, engkau amalkan setiap hari, maka pertama keimananmu akan ditingkatkan Allah kepada kualitas iman semaksimal-maksimalnya. Keyakinan pada dirimu pun akan diangkat kualitasnya semaksimal-maksimalnya. Dan rasamu dalam keyakinan tadi itu akan mengubah hidupmu, akan mengubah hidupmu. Yang tadinya engkau gampang goyah,
jiwamu akan kokoh. Yang tadinya engkau gampang gelisah, maka jiwamu akan menemukan ketenangan yang langgeng. Yang tadinya engkau suka berputus asa, maksudnya sedih berlarut-larut, maka Allah akan kuatkan jiwamu sehingga engkau akan selalu tersenyum dengan rasa dekatnya Allah, rasa ingatnya Allah kepadamu. La ilaha illallah hidupku, Muhammadur Rasulullah rasaku, pada tarikan napas dan pada hembusan napas. Seiring dengan waktu, apabila engkau dawamkan itu setiap harinya, seiring dengan waktu, maka napas naik dan turunnya itu, napasmu naik dan turun itu akan dijaga Allah di dalam 2 kalimat syahadat. Napasmu itu keluar masuknya itu akan dijaga Allah, akan dipelihara Allah. Kenapa Allah jaga? Kenapa Allah pelihara? Karena engkau di dalam ingatannya, ya kan? Engkau sudah berada di dalam ingatannya, maka napasmu naik dan turunnya itu akan dijaga dan dipelihara Allah sampai nantinya ketika napas itu berhenti, Allah nyatakan di dalam kalimat 2 kalimat syahadat. Maka matilah engkau di dalam 2 kalimat syahadat. Maka berarti engkau akan mati di dalam iman. Maka engkau akan mati di dalam Islam. Itulah husnul khotimah. Tidak pandang berapa umurmu, engkau sudah berumur lanjut ataukah engkau masih berumur muda. Ujar orang, mati itu kada bebau, ya. Ujar orang, mati itu kada bebau. Tuhaka, anumkah. Maka siapa yang mendawamkan itu tadi, Allah akan pelihara napasnya, Allah akan jaga napasnya untuk tetap selalu di dalam 2 kalimat syahadat. Dan Allah akan bentuk dirimu menjadi orang yang mencerminkan orang yang mengenal Allah. Jadi kada lagi orang menjadi pribadi yang yang lupa dengan Tuhan tuh kada. Engkau akan dituntun Allah secara sir. Engkau akan dituntun Allah secara sir menjadi orang yang mencerminkan orang ma'rifatullah. Itulah yang dimaksud amal ma'rifat. Kehidupanmu mencerminkan ma'rifatullah dari buka mata sampai tutup mata kembali. Maka semoga Allah tetapkan diri kita di dalam keimanan, di dalam keislaman, di dalam keyakinan. Hakul yakin, kamalul yakin.
Allah nyatakan setiap diri kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqamah di dalam hakikatullah, di dalam ma'rifatullah. Allah nyatakan setiap diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang dipeliharanya, yang dijaganya di dalam dua kalimat syahadat. Allah permudah diri kita untuk menuntut ilmu. Allah permudah diri kita untuk memahami ilmu. Allah permudah diri kita untuk dapat memakai ilmunya Allah, sehingga benar-benar mencerminkan hamba-hamba yang berilmu di dalam ilmunya Allah. Sehingga Allah nyatakan setiap diri kita di dalam berkah-berkahnya yang ternyatakan pada berkah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah SAW. Allah memberkati setiap diri kita di dalam ridhonya, di dalam ridho Rasulnya, dan di dalam ridho guru-guru kita. Allah menyatakan pada setiap diri kita, sehingga diberkatilah kita dari hidup kita sampai matinya kita nanti. Lalu kemudian berpulang setiap diri kita benar-benar berpulang ke dalam rahmatullah, sehingga Allah hindarkan diri kita berpulang ke laknatullah. Allah nyatakan setiap diri kita menjadi insan kamil, insan yang mulia di sisi Allah, sehingga Allah angkat derajat kedudukan diri kita menjadi kedudukan orang-orang yang bersama Allah, bersama Rasulullah, bersama para kekasih-kekasih Allah. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Barakallahu fikum di dalam berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum ajma'in. Cukup sekian. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa duratina wa barakatina wa maulana